kami terdiri dari saya sendiri Agrapano Gumecapi, terus ada Valino Reginaldi, Dianindi Nadia, M. Akbar Gibraldi, sama Ilham Hidayat. Langsung aja kita mulai ya. Jadi pengertiannya itu adalah analisa teknik tekanan dan pengukuran aliran bahan adalah yang digunakan dalam perencanaan tata letak. Ini merupakan petunjuk atau dasar pemikiran sebagai bahan pertimbangan terhadap seluruh aspek-aspek permasalahan dalam perencanaan tata letak pabrik. Next. Fungsinya itu yang pertama untuk mencatat seluruh aktivitas dan menunjukkan jarak peralatan dari bahan baku sampai bahan jadi. Terus menggambarkan dengan jelas dan singkat bagaimana tingkat hubungan antara aktivitas-aktivitas yang ada pada setiap aspek di dalam pabrik, dan juga bertujuan untuk mendapatkan interrelasi yang efektif antara kegiatan produksi dan kegiatan-kegiatan servis. Terus untuk membuat worksheet dan sebagai langkah pertama untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang ada dengan alasan tertentu. Satu lagi untuk menggambarkan letak-letak dari setiap bagian aktivitas yang ada pada suatu pabrik yang direncanakan. Selanjutnya ada metode kuantitatif. Apa itu metode kuantitatif? Adalah salah satu metode yang digunakan dalam menganalisis aliran bahan, yang biasa digunakan dalam perencanaan aliran bahan. Ada dua metode yang biasa digunakan, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Apa yang termasuk dalam metode kuantitatif? Nah, salah satu di antaranya pertama string diagram. String diagram adalah suatu alat untuk menggambarkan elemen-elemen aliran dari satu layout dengan menggunakan alat berupa tali, kawat, atau benang untuk menunjukkan lintasan perpindahan bahan dari satu lokasi area yang lain. Yang kedua ada triangular flow diagram. Triangular flow diagram adalah suatu diagram yang dipergunakan untuk menggambarkan secara grafis aliran material, produk, informasi, manusia, dan sebagainya. Atau bisa juga dipergunakan untuk menggambarkan hubungan kerja antara satu departemen atau fasilitas kerja dengan lainnya. Yang ketiga ada from to chart. From to chart adalah suatu teknik konvensional yang umum dipergunakan untuk merencanakan letak pabrik dan pemindahan bahan dalam suatu proses produksi. Sedangkan yang termasuk dalam metode kualitatif adalah metode Activity Relation Chart. Activity Relation Chart adalah suatu metode analisis aliran bahan secara kualitatif menggunakan tolak ukur derajat kedekatan hubungan antara satu fasilitas dengan lainnya. Pada dasarnya metode ini hampir sama dengan form to chart. Hanya saja pada metode ini analisis yang dilakukan bersifat kualitatif. Yang pertama ada string diagram. String diagram adalah suatu alat untuk menggambarkan elemen-elemen aliran dari satu layout dengan menggunakan alat berupa tali, kawat, atau benang untuk menunjukkan lintasan perpindahan bahan dari satu lokasi area yang lain. Penyusunan string diagram. Langkah ini mencoba merangkum langkah analisa aliran material dan analisa hubungan aktivitas kerja, di mana posisi mesin, bisa juga posisi kelompok fasilitas kerja atau departemen, akan diatur letaknya dan kemudian hubungkan dengan garis sesuai dengan jarak pemindahan materialnya. Garis akan digambarkan sesuai dengan derajat hubungan antara departemen yang satu dengan yang lainnya, yang sudah dinilai terlebih dahulu di langkah 2. String diagram ini akan menggambarkan peraturan atau penempatan fasilitas seoptimal mungkin, dibuat tanpa mempertimbangkan luasan area yang diperlukan. Penempatan dilaksanakan dengan cara trial and error. Ya, nextnya ada cara membuat triangular flow diagram. Triangular flow diagram adalah suatu diagram yang dipergunakan untuk menggambarkan secara grafis aliran material, produk, informasi, manusia, dan sebagainya. Atau bisa juga dipergunakan untuk menggambarkan hubungan kerja antara satu departemen atau fasilitas kerja dengan yang lainnya.
Nah, pengertian terhadap metode triangular flow diagram menurut Stritomo Wikjo Subroto dalam bukunya, yaitu tata letak pabrik dan pemindahan bahan adalah diagram aliran segitiga yang dipergunakan untuk menggambarkan secara grafis aliran material, produk, informasi, dan bisa juga dipergunakan untuk menggambarkan hubungan kerja antara satu mesin dengan mesin lainnya. Nah, metode triangular flow diagram termasuk metode analisis perencanaan aliran bahan yang bersifat kuantitatif. Dengan metode ini, maka lokasi geografis dari mesin atau fasilitas produksi akan dapat ditunjukkan berupa lingkaran-lingkaran di mana jarak dari satu lingkaran ke lingkaran lainnya adalah 1. Nah, segitiga sama sisi dengan panjang sisinya sama dengan 1. Sedangkan luas area yang diperlukan dalam hal ini diabaikan. Nah, ini ada prosedur pembuatan triangular diagram. Yang A itu ada urutan operasi kerja dari setiap komponen. Nah, deskripsi kegiatan produksi ini direkap secara sederhana dalam bentuk table operation chart layout. Yang B, analisis aliran material atau komponen analisis aliran tersebut dibuat dalam bentuk kartu aliran atau flowchart. Yang C, penggambaran diagram aliran material yang telah dianalisis. Penggambaran ini berdasarkan data dari diagram material yang telah dianalisis pada langkah pertama dan kedua di atas. Penggambaran dilaksanakan sesuai dengan bentuk triangular flow diagram dan aliran materi secara umum. Yang D itu ada evaluasi diagram. Evaluasi diagram itu dengan mempertimbangkan aliran material dan beban yang dipindahkan dengan jarak yang sependek-pendeknya. Yang E itu ada pengulangan langkah. Pengulangan langkah di sini adalah pengulangan analisis yang dilakukan pada langkah 3 dan 4 yang dilakukan untuk mendapatkan alternatif tata letak, fasilitas produk terbaik. Evaluasi dan analisis terus diulangi sampai akhirnya tidak bisa lagi diperoleh total nilai hubungan yang lebih kecil. Yang F, perencanaan layout yang sebenarnya. Hal ini dilakukan dengan berdasarkan pada analisis hubungan antar departemen yang memberikan hasil yang optimal. Pada perencanaan ini disertakan ukuran luas area departemen yang sebenarnya dan jalan lintasan dari satu mesin ke mesin berikutnya, sehingga dihasilkan sebuah blok diagram dari layout yang diinginkan. Selanjutnya itu yang terakhir adalah metode from to chart. Metode from to chart adalah suatu teknik konvensional yang umum dipergunakan untuk perencanaan tata letak pabrik dan pemindahan bahan dalam suatu proses produksi. Teknik ini berguna untuk kondisi job shop, bengkel pemesinan, dan lain-lain. Biasanya menunjukkan ukuran aliran bahan antara lokasi yang terlibat, misalnya jumlah suatu biaya, beban, jarak, berat, volume, atau faktor lain, atau kombinasi dari beberapa faktor. Nah, kegunaan from to chart ini yang pertama untuk menganalisis perpindahan barang, untuk perencanaan pola aliran, untuk mengukur pola efisiensi aliran, menunjukkan ketergantungan suatu aktivitas dengan aktivitas lainnya, merencanakan hubungan antara sejumlah produk, bagian, dan lain-lainnya. Habis itu menggambarkan jumlah hubungan kuantitatif antara aktivitas dan pergerakan. Yang terakhir untuk memperpendek jarak perjalanan atau dalam suatu proses. Nah, buat contoh aplikasinya itu pertama ini di sebelah sini ada tabel volume material yang dipindahkan dan aliran pemindahannya. Jadi di sini ada 7 grup produk dan persenan volume material yang dipindahkan sama urutan alirannya. Dari sini itu kita bisa membuat FTC-nya. Nanti bakal dibuat ke tabel volume material total. Karena kita membutuhkan volume material total untuk dimasukkan ke FTC. Caranya itu gini, dari urutan aliran, kita mulai dari A ke B. Yang urutan alirannya dari A ke B ini cuma ada grup produk 1, berarti ntar kita masukin ke tabel. Dari A ke B, produk yang dipindahkan itu produk 1, habis itu volume yang dipindahkannya itu ada 20. Berarti total volume produk yang dipindahkan dari A ke B itu ada 20. Lanjutnya, urutan aliran dari A ke C. Dari A ke C itu ada grup produk nomor 2 sama grup produk 4 sama grup produk 7. Ntar kita masukin lagi ke tabelnya nih 2, 4 sama 7. Jangan lupa kita masukin volumenya juga. Setelah dimasukin volumenya semuanya ntar ditotal. Jadi volume material yang dipindahkan dari A ke C itu ada 45. Nah, kita kerjain dari A ke B sampai yang terakhir H ke I. Ntar semuanya bakal dapat volume material totalnya. Setelah dapat volume material totalnya, baru bisa kita masukin ke FTC-nya. Cara masukinnya itu pertama,
dari A ke B. Yang dari A ke B ini totalnya ada 20. Berarti ntar kita masukin dari A ke B 20. Kita masukin di sini. Habis itu dari A ke C totalnya ada 45. Ntar kita masukin dari A ke C 45. Pokoknya semuanya dimasukin nyampe H ke I. Nah, kalau misalnya semuanya udah dimasukin, ntar jangan lupa semuanya ditotalin. Buat baris A ini, ntar totalnya ada 100. Nah, total semuanya ini, mau kolom atau baris, dua-duanya bakal sama. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisa momen. Analisa momen itu berdasarkan FTC tersebut dapat dilakukan analisa momen yang diperoleh dari perkalian antara persen volume material yang dipindahkan dengan jarak terhadap diagonal matriks tersebut. Yang dinamakan diagonal matriks itu tuh yang udah diwarnain pakai warna hitam ini. Nah, pada analisa momen ini diasumsikan bahwa perpindahan bolak-balik atau backward akan dikenakan penalti karena backward merupakan hal yang harus dihindari dan diminimalkan. Nah, daerah backward itu biasanya yang ada di bawah diagonal matriks ini. Nah, kita bakal masuk ke contoh penalti backward. Jadi contoh penalti backward yang akan diberikan itu adalah 2 untuk tiap satu jarak dari diagonal dan untuk forward adalah 1 untuk tiap suatu jarak dari diagonal. Ini contohnya, analisa momennya. Ini forward distance from diagonal. Pertama itu kita ambil dari yang paling dekat dari diagonal matriks. Yang paling dekat dari diagonal matriks itu yang urutan ini nih, yang paling banyak. Ntar kita masukin. Semuanya angkanya kita masukin, habis itu udah ditotalin. Habis itu udah ditotalin, kita sama penalti. Penalti ini apa sih? Penalti ini tuh yang ini loh. Kalau misalnya dia forward, dia dikali 1. Nah, poin penalti ini tuh makin jauh dari diagonal matriks tuh penaltinya makin gede. Misalnya ini kan dia paling dekat sama diagonal matriks, ini dikali 1. Ntar kalau misalnya dia di deretan yang sebelah sini, ntar dia dikali 2. Nih, dikali 2. Pokoknya makin jauh dari diagonal matriks dia dikalinya makin gede. Sedangkan kalau buat yang backward itu dia penaltinya lebih berat. Jadi kalau misalnya dia makin jauh dia dikalinya makin gede dan biasanya tuh lebih daripada forward. Ntar kalau misalnya udah dicari semua, bakal ketemu total forward and backward. Nah, total forward dan backwardnya ini ada 1.295. Nah, ini bakal diprediksi lagi. Analisa selanjutnya untuk mencoba mengurangi momen backward sekecil mungkin, sehingga dipenuhi persyaratan minimal untuk backtracking dari proses produksi yang berlangsung. Pokoknya makin kecil total forward dan backward, maka akan makin hemat dan makin efisien. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.